ibadah online GBI PPL. Sedih ya kita nggak bisa ketemu satu sama lain, tapi nggak apa-apa. Jangan mengurangi sukacita kita ya. Hari ini kita mau ibadah online bareng-bareng lagi. Tapi sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu ya. Yuk, aku minta Kak Revin untuk berdoa ya Kak. Oke. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa, kita mau sapa Tuhan Yesus. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas pagi hari ini Tuhan. Kau masih boleh berikan kami kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk kami beribadah meskipun secara online Tuhan. Tapi kami percaya Bapak, Kau ada di setiap hati kami Tuhan. Kau ada di setiap rumah kami ya Bapak. Kau selalu melindungi kami, menjagai kami sepanjang hari kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami ya Bapak. Kau tuntun, Kau pimpin Tuhan. Kau berikan Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati kami agar kami bisa merasakan hadirat-Mu di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita balik lagi ke Kareni. Oke. Nah, sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kita mau kenalan dulu ya. Mana tahu nih adik-adik di rumah ada yang belum kenal sama kakak-kakak yang ada di sini ya. Yuk, Karani mau ajak ke sebelah kanan Karani. Siapakah dia? Halo adik-adik. Hey, kenal nggak? Masih kenal nggak nih sama kakak? Yang sering muncul tuh di situ kan? Ya, di TV ya. Nih, kalau adik-adik yang belum kenal, kenalin lagi nih kakak Ripka. Oke, Kak Ripka ya. Ini Kak Ripka. Ayo Kak, kita sapa Kak Ripka ya. 1, 2, 3. Hai Kak Ripka. Oke, kita lanjut ke sebelah kiri. Hai adik-adik, pasti belum pernah lihat kakak ada di sini kan? Kenalin, nama kakak Kak Revlin. Kak Revlin namanya ya. Yuk kita sapa ya. 1, 2, 3. Hai Kak Revlin. Hai kakak-kakak semuanya. Oke. Nah, yang di tengah ini yang banyak ngomong ya. Karani ya, namanya Karani ya. Jadi kita semua huruf depannya namanya R. Jadi kita mau kasih nama grup R ya. Karena semua huruf depan namanya R ya. Oke, yuk sekarang kita mau memuji Tuhan. Karani mau adik-adik di rumah bangkit berdiri, bangun, kita mau gerak, kita mau nari sama-sama. Kita mau nyatakan kalau nggak ada yang bisa menggantikan cintanya Tuhan. Setuju? Setuju kak? Setuju? Setuju. Setuju. Yuk sekarang kita mau nyanyi ya. Musik, Absolutely Nothing. Ayo gerak ya semua ya. Say, nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, nothing, absolutely nothing in death or in life. What's deep or what's high? There's one thing that stays the same. No power or king could do anything to take your love away. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing. Ayo bilang semuanya. Absolutely nothing. What can take your love away? Nothing, nothing, absolutely nothing. What can make us separate? Nothing, nothing, absolutely nothing in death or in life. What's deep or what's high? There's one thing that stays the same. Ayo bilang no power or king. No power or king could do anything to take your love away. Nothing, nothing, absolutely nothing, 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 absolutely nothing. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Benar ya, pokoknya nggak ada yang bisa menggantikan cintanya Tuhan dalam hidup kita. Oke? Oke kak. Oke, tadi kita udah nyatakan kalau cinta Tuhan gak akan pernah berubah, gak akan pernah digantikan oleh apapun ya, adik-adik harus percaya itu. Nah sekarang kita mau tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ayo masih bangkit berdiri, kita mau semangat, mau gerak buat Tuhan, kita mau nyanyi buat Tuhan, keluarin suaranya ya. Kita nyanyi lagu Segala Puji Syukur, musik. Yang semangat ya. Ayo tepuk tangan. Asik.
boleh capek-capek memuji Tuhan. Kita harus tetap semangat, sukacita memuji Tuhan. Oke? Ya adik-adik tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah gerak buat Tuhan. Sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Karena nih mau adik-adik siapin hati untuk dengerin firman Tuhan ya. Kita mau menyembah Tuhan dulu, kita mau nyanyi lagu terima kasih Bapak ya. Kita mau belajar nyanyi dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita belajar fokus sama Tuhan ya. Yuk kita nyanyi lagu ini. Aku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Aku yang setia, besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Dari awal ya kita nyanyi lagu ini ya. Sama-sama yang belum tahu lagunya kita belajar bareng-bareng. Yes Tuhan. Aku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku kau setia, aku yang setia, selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Kita bilang terima kasih Bapa. Yes. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Adik-adik kita mau bilang terima kasih Bapa dengan hati kita benar-benar mau ucapin terima kasih sama Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagunya. Terima kasih Bapa, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi dengan hati sungguh-sungguh bilang terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini ucapan terima kasih kami Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Lebih lagi. Terima
Tuhan, ini sebagai ucapan kami Tuhan, ucapan terima kasih kami Tuhan sama Engkau. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan, Engkau sungguh nyata buat kami Tuhan. Hari ini Tuhan, waktu kami ibadah hari ini Tuhan, kami mau diubahkan, kami mau diberkati lebih lagi Tuhan Yesus. Kau lihat setiap hati kami Tuhan, Kau lihat setiap hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami Tuhan. Tuhan berikan kami hati, telinga yang mau mendengar, yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Yang percaya bilang amin. Shalom, selamat berjumpa adik-adik. Sebentar kita mau berdoa untuk ibadah anak sekolah minggu pada hari ini ya. Kita sama-sama lipat tangan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah dengan anak-anak sekolah minggu yang lain yang ada di rumah saat ini. Tuhan Yesus, pimpin kami, sertai kami agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak akan sia-sia dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus pimpin, Tuhan menyertai kehidupan kita. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu pada hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran, berpegang teguh pada kebenaran. Kita baca dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Menjadi anak Tuhan, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran, adik-adik. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Kita mengikuti cara hidup Tuhan Yesus yang adalah sumber kebenaran itu. Dengan cara bagaimana? Kita berkata benar, kita berbuat benar, dan kita hidup benar. Tanpa kita melakukan kebenaran, adik-adik, kita nggak bisa berjumpa dengan Allah. Kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, kita tidak berkata bohong lagi. Kita tidak berkata berdusta lagi. Itu kita berkata benar. Contoh kita kita melakukan kebenaran, kita tidak lagi jahat kepada teman, bertengkar kepada teman. Ya, kita tidak melawan papa, mama. Itu kita berbuat benar. Kita suka merenungkan firman Tuhan, kita suka berdoa dimanapun kita berada. Kita ingat kita ini anak Tuhan, kita ini ciptaan baru. Itu kita hidup di dalam kebenaran. Jadi ada 3 hal, kita berkata benar, kita berbuat benar, dan kita hidup benar. Adik-adik mau ya, kita belajar itu adik-adik. Karena hari-hari semakin jahat. Anak-anak harus tahu tentang kebenaran itu. Adik-adik masih ingat cerita Sadra, Mesa, dan Abednego? Wah, mereka itu keren adik-adik. Ya, Sadra, Mesa, Abednego itu dimasukkan kemana adik-adik? Ayo, dimasukkan kemana? Dimasukkan ke dapur api. Dan Sadra, Mesa, Abednego mengatakan, walaupun Tuhanku tidak menolong aku tetap percaya kepada Tuhanku, aku tetap cinta kepada Tuhanku. Ini keren, ini salah satu contoh orang yang berkata benar, berbuat benar, dan hidup di dalam kebenaran adik-adik. Ada lagi Daniel adik-adik. Kita tahu cerita firman Tuhan tentang Daniel ya adik-adik ya. Daniel itu dimasukkan ke lubang singa. Dia dilarang, gak boleh berdoa. Tapi Daniel tetap berdoa. Kebiasaan Daniel adalah dia melakukan doa, dia berdoa kepada Tuhan itu sehari 3 kali. Waktu dia dilarang untuk berdoa, dia tetap loh melakukannya. Bukan sekali, gak dikurangi.
gak dikurangi, tapi dia berdoa tetap 3 kali sehari. Ya, akhirnya apa? Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Ya, singa yang lapar, singa yang sudah dirancang untuk kelaparan. Jadi kalau dia lihat mangsa, itu langsung diterkam. Waktu Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa, hati raja sangat sedih sekali. Ya, terpaksa Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi? Raja semalam-malaman gak bisa tidur, adik-adik, sekejap pun gak bisa tidur. Biasanya tuh raja dihibur oleh apa-apa, raja gak mau, hatinya sedih, mikirin itu Daniel, anak yang dia sayangi, dimasukkan ke dalam lubang singa. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi. Pagi-pagi raja sudah datang dan dia katakan, Daniel, apakah Allahmu yang engkau sembah itu menyelamatkan engkau? Ada suara enggak? Ada, adik-adik. Ya, Daniel bilang, iya raja, Tuhan yang aku sembah menyelamatkan aku. Dan Daniel, adik-adik, tidak satu lembar rambut pun terbakar. Karena apa? Allah mengirim malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa yang sangat-sangat kelaparan. Di sana menunjukkan bahwa Daniel orang yang teguh berpegang kebenaran, berkata benar, dan hidup di dalam kebenaran. Keren adik-adik, Daniel keren. Sehingga Daniel tuh memuliakan nama Tuhan. Sadra, Mesa, Abednego memuliakan nama Tuhan karena mereka menghidupi kebenaran, menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Sekarang ini ada loh Sadra, Mesa, Abednego dan Daniel zaman sekarang. Siapa tante? Ada. Siapa coba? Iya, itu semua anak-anak semua, adik-adik semua. Kalian semua adalah Sadra, Mesa, Abednego dan Daniel masa kini. Kenapa? Karena kita menghidupi kebenaran. Karena kita berkata benar, berbuat benar, dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran. Dan adik-adik, anak-anak harus ingat itu. Dia segala-galanya. Apapun yang terjadi. Mau Tuhan tolong, gak Tuhan tolong. Sadra, Mesa, Abednego dan Daniel tetap cinta Tuhan. Anak-anak juga begitu di rumah. Mau Tuhan tolong, mau Tuhan apa, pokoknya harus tetap cinta Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang pada kedua kali. Ya, percaya Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Kalau anak yang melakukan kebenaran, dia tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus tidak suka. Apa yang Tuhan Yesus tidak suka? Anak-anak dikasih hikmat sama Tuhan. Dikasih Roh Kudus sama Tuhan. Roh Kudus yang memimpin hidup anak-anak. Roh Kudus yang memimpin hidup tante. Roh Kudus yang memimpin para pemimpin gereja. Roh Kudus adalah sumber kebenaran. Dan dia selalu kasih tahu bila kita salah. Misalnya nih adik-adik, misalnya anak-anak berkata kasar sama orang tua, nyontek. Pas kita melakukan, Roh Kudus kasih ingat, jangan. Pas kita berkata dusta sama bapak ibu guru atau sama papa mama kita, Roh Kudus ingatkan, stop, kamu salah, kamu berkata dusta. Wow, itu Tuhan kita. Dia selalu memberitahu kita. Makanya setiap anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, dia bisa hidup di dalam kebenaran. Dia bisa berkata benar, dia bisa berbuat benar, dia bisa hidup di dalam kebenaran. Dan nanti bila tiba saatnya, Tuhan Yesus datang, kita semua dijemput oleh Tuhan. Amin. Adik-adik, anak-anak, amin. Ya, hukumannya kalau kita melanggar, ya pasti penderitaan, kesesakan. Kalau kita melanggar, tidak berkata benar, tidak hidup benar, tidak berbuat benar, ada sanksinya, ada hukumannya.
yaitu penderitaan nanti setelah dunia ini gak ada lagi, adik-adik. Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Semua perbuatan kita, semua apa yang kita lakukan itu akan mendapat ganjarannya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup ibadah ini dan kita percaya hari ini, mulai hari ini, saya mau berkata benar, saya mau berbuat benar, saya mau hidup benar. Ya, kalian adalah pahlawan-pahlawan Allah. Ya, Daniel zaman sekarang, masa kini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk teguh berpegang kepada kebenaran. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran itu sendiri. Kami harus hidup dengan cara Tuhan. Kami harus hidup dengan apa yang Tuhan berikan teladan bagi kami melalui firman Tuhan. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus berikan kemampuan kepada kami supaya kami bisa melakukan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Sebentar kami mau doa syafaat, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami mau berdoa untuk jajaran pemerintahan. Tuhan berikan hikmat marifat dari sorga. Tuhan pimpin setiap para pemimpin bangsa ini supaya memiliki roh kebijaksanaan, hikmat-Mu yang melimpah agar bangsa ini dibawa untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Kami berdoa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkenan kepada Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, dan bangsa yang menjadi berkat bagi orang-orang bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong setiap dokter, aparat, tim medis Tuhan yang menangani COVID. Tuhan Yesus tolong, kami percaya Tuhan ada beserta mereka. Tuhan menjagai, menyertai mereka. Dan kami berdoa dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan kami katakan yang sakit semakin tidak ada, yang sembuh dan sehat semakin banyak. Indonesia memuliakan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin gereja kami. Tuhan berikan kesehatan, hikmat marifat, tuntunan dari Roh Kudus agar dapat memimpin setiap jemaat Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk papa mama kami, keluarga kami, keluarga besar kami. Tuhan berkati, diberikan kesehatan, kekuatan, semakin cinta Tuhan, semakin hidup benar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.